bahasa Gandaria adalah surat Tabarak yang isinya 30 ayat. Di dalam surat Tabarak, di antara khasiatnya, keistimewaannya, Nabi sampaikan kepada kita, man qara'a surata Tabarak kulla lailatin amina min adzabil qabr. Kata Nabi, siapa orang yang membaca surat Al-Muluk saban malam sejak dia tahu dia tidak tinggalkan itu, maka keuntungannya orang itu akan diselamatkan oleh Allah daripada azab kubur. Bila orang itu di kuburnya selamat dari azab, itu menunjukkan makin kesananya makin enak. Itulah di antara hikmah surat Al-Muluk. Ayat 2-nya saudara berbicara pada malam ke-7 ini, Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Limadha qaddama rabbuna dzikral maut ala dzikril hayat ma annana jami'an nahya tsumma namut. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mati dulu? Alladzi khalaqal mauta, lalu kemudian menyebutkan kata hidup sesudah ngomongin mati. Bukankah kita semua yang hadir ini sebenarnya hidup dulu baru kemudian mati? Tapi Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqal mauta. Kata mati lebih didahulukan oleh Allah dibanding kata hidup. Ada hikmah apa ini? Hadirin sekalian yang mulia, ulama pada bagian ini menjawab dengan 3 jawaban yang berbeda. Yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa mati lebih disebutkan terlebih dahulu baru kemudian hidup? Sebab asal muasal kita ini adalah sperma, saudara. Asal muasal kita itu mani. Dari mani 40 hari berubah segumpal darah, berubah segumpal daging, baru ditiupin ruh, baru kemudian hidup. Inilah kenapa Allah menyebutkan kata mati lebih dulu dibanding kata hidup. Bila ulama menjawab ini, berarti pengambilan tafsir seperti ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Seperti Asy-Syinkiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan, di mana Allah menyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma ahyakum. Kata Allah, betapa mungkin kamu mengkufuri Allah. Wa kuntum amwatan, bukankah Anda tadinya mani? Dalam tafsir Jalalain, dulunya mati, berarti disebutin kata mati dulu. Maksudnya mani, segumpal darah, segumpal daging, tiupin ruh. Inilah kemudian alladzi khalaqal mauta baru wal hayat. Hadirin sekalian, yang kedua, kenapa Allah sebutkan kata mati dulu baru kemudian kata hidup? Ibnu Abbas, salah seorang pakar tafsir terbesar dari kalangan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bagian ini menjelaskan alladzi khalaqal mauta yakni fid dunya wal hayata yakni fil akhirah.
Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-mauta lebih dulu dialah Allah yang mencipta mati di dunia dan hidup kekal di akhirat. Bila ini yang dimaksud, Ibnu Abbas mengutip apa yang ada di dalam Al-Ankabut. Allah menyatakan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah benar-benar hidup. Sehingga yang dimaksud mati kita di dunia ini sekarang hidup nih bakalan mati. Orang Gandaria nyebutnya mati apa meninggal sih? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati apa meninggal? Terserah dah. Itu bahasa aja. Di dunia ini kita hidup bakalan mati. Sedangkan di akhirat itu adalah hidup yang tidak bakalan mati sama sekali. Di dunia ini siapa aja bakalan mati. Cuman perkara kematian ini, kata Imam Hasan Basri, ma min syai'in minal yaqin asbaha minasyakki mislal maut. Tidak ada sesuatu yang pasti namun diperlakukan oleh manusia kayak tidak pasti seperti daripada kematian. Mati ini kurang dipikirin oleh manusia, padahal barang yang pasti ini kita bakalan mati. Siapa? Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, mati semua yang punya nyawa. Sehingga alladzi khalaqal mauta disebutkan lebih dahulu, maksudnya di dunia ini hidup tapi bakalan mati, dan di akhirat bakalan hidup tapi tidak bakalan mati. Yang ketiga, saudara, kenapa al-mauta disebutkan lebih dahulu dibanding kata hayat? Kata ulama, li anna dzikral mauti ahammu min dzikril hayat. Karena mengingat-ingat, menyadari bahwa kita bakalan mati jauh lebih urgen, jauh lebih penting dibanding kita mengingat-ingat hidup. Dan ini salah satu hikmah malam ke-7 almarhum buat kita yang hadir adalah, hikmahnya adalah dzikrul maut. Muncul kesadaran di dalam hati kita bahwa kita pun juga sama dengan almarhum Haji Jamal. Beliau manusia, kita yang hadir juga manusia. Beliau punya nyawa, kita juga punya nyawa. Beliau juga meninggal dunia, kita pun juga bakalan meninggal dunia. Hanya waiting list saja. Kullu na'in sayun'a wa kullu bakin sayubka wa kullu musallin sayusalla alaihi wa kullu dafin sayudfan wa kullu hamil sayuhmal wa kullu man 'asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullahi azza wa jalla. Saudara, setiap orang yang tukang mengumumkan berita duka cita di masjid, ada nggak nih yang tukang ngumumin nih? Jangan nyengir-nyengir. Sekarang Anda ngumumin, besok lusa bakalan diumumin, betul kan? Kullu bakin sayubka, yang menangisi bakal ditangisi, yang nyolatin bakal disolatin, yang ngegotong bakal digotong, yang nguburin bakal dikuburin, yang nahlilin bakalan ditalilin, yang